Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Femi Deksa Fernindya. Saya dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit ilmu nih mengenai gimana sih pengendalian habitat dari vektor pada hewan ternak babi. Kepo kan ya? Kalau kepo, yuk ikutin terus. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang apa sih itu vektor. Vektor merupakan arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, ataupun menjadi sumber dari penularan penyakit pada manusia dan hewan. Vektor yang berperan sebagai penular penyakit dikenal sebagai vector-borne disease. Nah, kemudian vektor sendiri itu udah menjadi penyakit yang endemis di Indonesia. Vektor juga dapat menyebabkan kematian loh teman-teman, jadi kita harus hati-hati. Nah, kemudian vektor ini juga biasanya membawa penyakit yang zoonosis. Teman-teman udah tahu nggak zoonosis itu apa? Nah, zoonosis adalah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia, manusia ke hewan, maupun manusia dan hewan ke lingkungan sekitar. Vektor biasanya membawa penyakit virus, rickettsia, bakteri, protozoa, jamur, dan juga cacing. Nah, tadi kan kita udah tahu ya, apa itu vektor, apa itu zoonosis. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis dari vektor tersebut. Vektor dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, vektor mekanik adalah hewan avertebrata yang menularkan penyakit tanpa agen tersebut mengalami perubahan. Contohnya seperti tikus dan juga lalat. Kemudian ada vektor biologis. Vektor biologis adalah agen yang mengalami perkembangbiakan atau pertumbuhan dari satu tahap ke tahap yang lebih lanjut. Contohnya adalah caplak dan nyamuk. Nah teman-teman, ternyata ada juga loh peraturan yang mengatur tentang lingkungan dan vektor penyakit. Apa aja sih? Nah, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. Nah, tadi kan kita udah ngebahas ya apa itu vektor, kemudian jenis-jenisnya, kemudian zoonosis, kemudian tadi juga ada peraturan seperti peraturan pemerintah gitu kan. Nah, sekarang kita ke pengendalian habitat dari vektor-vektor yang kita bahas tadi. Cus, lanjutkan. Oke teman-teman, vektor yang pertama akan kita bahas adalah nyamuk. Nyamuk Culex sp dapat menyebabkan penyakit Japanese encephalitis pada babi, atau biasa kita dengar sebagai JE ya. JE sendiri merupakan satu di antara penyebab penyakit arbovirus yang bersifat zoonosis, menyebabkan peradangan otak juga loh. JE ditularkan melalui gigitan dari nyamuk. Nyamuk dewasa merupakan ukuran paling tepat untuk memprediksi potensi penularan dari JE. Faktor-faktor lingkungan fisik yang mempengaruhi perkembangan dari nyamuk Culex sp seperti suhu, kelembaban, dan juga pencahayaan. Nah, pengendaliannya sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu pengendalian secara mekanik, cara yang dapat dilakukan dengan mengubur kaleng-kaleng atau tempat-tempat sejenis yang dapat menampung air hujan dan membersihkan lingkungan yang berpotensi dijadikan sebagai sarang dari nyamuk Culex sp. Yang kedua, pengendalian secara biologis. Intervensi yang didasarkan pada pengenalan organisme pemangsa seperti ikan kepala timah, ikan gambusia, ikan mujair, dan ikan nila. Keuntungan dari tindakan tersebut adalah terhindarnya kontaminasi terhadap lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian secara kimia, yaitu menggunakan insektisida secara tepat untuk mencegah
dan mengendalikan perkembangan dari nyamuk Culex sp. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu adalah caplak. Caplak dapat menyebabkan penyakit African Swine Fever pada babi. Nah, African Swine Fever itu lebih kita kenal sebagai ASF ya teman-teman. Nah, penyakit ASF itu dapat menginfeksi babi domestik, babi liar, dan juga babi kutil. Caplak lunak pada babi liar yaitu Ornithodoros mobata diketahui bertindak sebagai reservoir dan vektor biologis penyakit ASF. Gejala klinis berat dari ASF itu seperti hemorrhagic fever. Nah, biasanya kalau babi yang terinfeksi oleh virus ASF ini, dia tuh bakalan demam antara 40 sampai 42 derajat Celcius. Teman-teman tahu nggak kalau misalnya ASF ini mortalitasnya sangat tinggi loh. Dan juga dia tuh nggak cuma dari caplak ditularkannya, tapi juga melalui bahan-bahan yang terkontaminasi, kemudian juga melalui feses dan juga urin. Nah, tapi ya, infeksi paling berat itu biasanya terkandung di darahnya. Jadi virusnya tuh paling banyak tuh di dalam darah, kayak gitu. Kemudian kita akan membahas tentang caplak. Caplak adalah ektoparasit penghisap darah obligat pada vertebrata, terutama mamalia, burung, dan juga reptil. Caplak sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah caplak lunak, yang kedua adalah caplak keras. Caplak menularkan jenis patogen termasuk dari bakteri, rickettsia, protozoa, dan juga virus. Nah, teman-teman, cara pengendalian dari caplak itu tergantung dari jenis caplak dan juga induk semangnya. Dia tuh ada dua cara pengendalian. Yang pertama dengan bahan kimia seperti pestisida, dan yang kedua dengan non kimia seperti kita dengan membersihkan kandang, habis itu dengan predator-predator pemakan caplak seperti burung dan juga semut. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke faktor yang ketiga, yaitu adalah tikus. Tikus dapat menyebabkan penyakit leptospirosis pada babi. Leptospirosis merupakan salah satu penyakit zoonosis yang menjadi masalah kesehatan di beberapa daerah di Indonesia. Leptospirosis ditularkan melalui air, lumpur, dan tanaman yang telah tercemar oleh air seni dari roden atau tikus, dan hewan lain yang mengandung bakteri leptospira. Nah, di Indonesia kita tuh mengenal 3 kegiatan utama untuk menekan perkembangbiakan dari tikus. Yang pertama adalah perbaikan dari sanitasi lingkungan, kedua menggunakan bahan kimia, dan yang ketiga adalah menggunakan bahan-bahan non-kimia. Nah, kalau misalnya bahan kimia itu biasanya yang kita pakai adalah rodentisida. Kemudian ada lagi seperti kayak kita tuh menutup bak sampah, kemudian menggunakan bahan-bahan yang anti tikus, kemudian mencegah tikus masuk ke dalam kandang dengan cara menutup lubang tempat pipa air pembuangan, kemudian memberi penghalang pada talang air. Nah, ada juga dengan cara mengurangi cabang-cabang yang di pohon supaya tikus itu tidak masuk melalui bagian atas. Nah, kemudian juga dengan cara menggunakan perangkap tikus ataupun dengan menggunakan senapan angin. Begitu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke faktor yang keempat, yaitu adalah lalat. Lalat dapat menyebabkan penyakit trypanosomiasis pada babi. Udah tahu belum apa trypanosomiasis? Nah, trypanosomiasis merupakan penyakit parasit yang disebabkan oleh Trypanosoma evansi dan ditularkan secara mekanis oleh vektor lalat penghisap darah, yaitu dari genus Tabanus. Tapi selain dari genus Tabanus, ada juga beberapa lalat yang bisa menularkan, seperti Stomopsis, Hematopota, dan juga Liperusia. Parasit ini dapat ditemukan di plasma darah dan juga cairan limfe dari penderita trypanosomiasis. Nah, selain dari hal tersebut, trypanosomiasis juga dapat menginfeksi ke kuda dan unta. Nah, tapi selain kuda dan unta, trypanosomiasis ini juga bisa menyerang ke sapi dan juga babi, menyebabkan turunnya produktivitas, kematian, dan kerugian anatomik. Trypanosomiasis juga udah tersebar di beberapa daerah di Indonesia.
Nah, berikut adalah tindakan supaya kita menekan perkembangbiakan dari lalat tabanus yang menyebabkan trypanosomiasis. Yang pertama adalah memperbaiki sanitasi dari kandang tersebut. Kemudian membasmi larva lalat, membasmi lalat dewasa, memotong rumput-rumput ataupun tumbuhan liar yang berada di sekitar kandang, dan juga membersihkan kotoran-kotoran agar lalat tidak bertelur di kotoran-kotoran tersebut. Oke teman-teman, itu tadi beberapa faktor yang dapat menularkan penyakit zoonosis dari hewan ke manusia dan juga cara-cara pengendaliannya. Gimana nih, udah pada ngerti belum? Terima kasih ya teman-teman udah berkunjung ke channel saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.